Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Yorisa Mosir dan Bapak Gunter Sianturi. Amin. Dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema Hai Kristen, kok hidupmu biasa-biasa saja? Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Saya mau bertanya kepada Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, orang Kristen kalau ditanya percaya Tuhan Yesus Kristus, jawabnya saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kok hidupnya biasa-biasa saja? Ada perampok, ada pemabuk, ada penjudi, ada koruptor, ada yang malas gereja, ada yang malas baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau begini, apakah ciri-ciri orang Kristen itu, Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Memang fakta lah itu ya, kita lihat bahwa orang Kristen yang notabene KTP juga ada perampok, ada penjudi, ada pemabuk, ada preman, ada pemabuk atau yang lainnya, malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman. Nah, itu orang Kristen. Jadi mereka percaya, kalau kita tanya mereka percaya. Pertanyaannya, benarkah mereka percaya? Lalu kalau Yohanes 3 ayat 16 kan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, mereka mempunyai hidup yang kekal. Sekarang ciri-ciri orang Kristen atau orang Kristen itu, hidup orang Kristen itu seperti apa? Mari kita baca dulu Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah orang Kristen. Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan membodoh-bodohi orang, baca firman, kemudian beritakan Injil. Itu yang menjadi ciri-ciri orang Kristen. Artinya mereka berubah, bertobat. Jadi dengan tegas, seperti Tuhan bilang bahwa kalau kita mau mengenal pohon dari buahnya. Jadi kalau pohonnya pohon jambu, buahnya pun harus jambu. Jadi orang Kristen, supaya benar orang Kristen, ya harus nampak buahnya. Dia orang baik, dia orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, berdoa, baca firman, merenungkan, dan yang lainnya. Itulah ciri orang Kristen. Jadi kalau yang tadi, nah itu kita masih tanda tanya gitu. Nah, oke, terus. Pertanyaan nomor 2, kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, kenapa bisa seperti itu? Latar belakang orang Kristen, kita tahu ada orang Kristen yang sejak kandungan sudah Kristen. Artinya orang tuanya Kristen. Lalu dia lahir, kemudian dia tidak kenal dan tidak mengerti apa-apa, menjadi Kristen. Yang disuruh kepada dia adalah hari Minggu ke gereja. Tapi ada juga orang Kristen yang memang ia bertobat oleh karena penyakit, lalu dia disembuhkan oleh Tuhan, lalu dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada juga karena belajar, lalu dia mengerti, lalu dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya ditanya begitu, kenapa? Nah, alasan pertama tadi ialah mungkin dia orang Kristen, orang tua dan lahir sebagai orang Kristen, dan menjadi Kristen tanpa ada pertumbuhan, ada yang mengajar atau ada yang memberitahu. Atau mungkin ada juga yang mengajar atau memberitahu, tapi yang diajar atau yang dia beritahu tidak mencapai sasaran. Artinya melenceng, artinya tidak jelas. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak sadar. Tidak sadar. Mari kita baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 19.
Kisah para Rasul 3:19. Firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, sadarlah. Memang kata sadar ini banyak. Bisa saja misalnya ada orang misalnya sudah kawin tetapi tidak sadar kalau ia sudah kawin. Nah, itu tingkah lakunya akan seperti anak muda. Nah, mau misalnya ya merli perempuan ya kan. Dia meraun ke sana sini ya, bahasanya bahasa lajang. Itu tak sadar kalau ia sudah kawin. Jadi bisa orang tidak sadar. Apalagi orang tak sadar kalau ia sudah punya anak misalnya. Dia merasa biasa-biasa saja. Padahal kalau sudah ada anak, mestinya kita memperhatikan bagaimana masa depannya. Dan kita harus kerja keras dan fokus cari makan. Tapi ia tidak mengerti atau tidak sadar. Nah, orang tidak sadar seperti itu, ya bisa seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Orang tidak sadar kalau ia sedang sekolah. Nah, dari rumah dia pergi ke sekolah pakai baju seragam, kemudian sampai di sekolah dia duduk dan ya pikirannya ngawur ke sana ke sini. Dia tidak sadar kalau sekolah itu belajar untuk mendapatkan ilmu, bekal untuk nanti hari tua. Tapi ia tidak. Nah, ujian dia kasih uang atau nyontek. Dia naik kelas juga. Tapi ia tidak sadar kalau ia sedang sekolah. Berikutnya lagi, ia tidak sadar kalau ia sedang bawa motor. Ya, misalnya dia sedang cakap-cakap dengan yang lain, bercengkrama. Nah, ia tidak sadar kalau ia sedang bawa motor, ia sedang telepon dan sebagainya, yang setiap saat bisa terancam bahaya. Dia tidak sadar kalau ia sedang bawa motor. Yang berikutnya, nah, kalau dikatakan tidak sadar, adakah orang Kristen tidak sadar? Ya itulah seperti yang tadi. Dia tidak sadar kalau ia orang Kristen pengikut Yesus yang harus melakukan firman Tuhan. Tapi dia biasa-biasa saja. Jadi kemungkinan ia tidak sadar sehingga ia seperti itu. Nah, yang ketiga ialah ia tidak ngerti. Nah, ia tidak mengerti. Jadi tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memberitahu. Jadi dia nggak ngerti apa-apa. Yang dia tahu ialah Kristen hari Minggu ke gereja. Jadi di sini penekanannya tidak mengerti karena tidak ada yang mengajar. Mari kita baca dulu Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Terus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Terus. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitahu? Bagaimana memberitahu kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi ada mata rantai. Jadi sekarang ada orang yang kurang mengerti, yang tidak mengerti, kurang paham, kurang kenal Tuhan Yesus. Itu pasti kita sebagai hamba Tuhan yang menjadi bertanggung jawab, yang kurang memberitahu, yang kurang memberi pengertian. Mungkin mereka mau, tetapi tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memperjelas. Nah, saudaraku, jika saudara ada di antara mereka yang kurang jelas atau kurang mengerti, kami siap menolong saudara untuk memberi pengertian. Seperti apa sebenarnya orang Kristen itu. Kami punya nomor-nomor HP, yaitu ada 0852 6151 4474. Ada 0821 4943 3224. Nah, bila saudara mau menelepon kami siap bertukar pikiran dengan Anda. Jadi, bagaimanakah sebenarnya supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Apa pertanyaan berikutnya? Pertanyaan untuk nomor 3. Adakah orang Kristen tidak mau tahu dengan neraka? Nah, adakah orang Kristen tidak mau tahu dengan neraka? Memang bisa iblis membutakan pikiran sehingga kita tidak tertarik kepada Tuhan, tidak tertarik kepada persoalan kehidupan. Kan sekarang kita ini di dunia ini itu hanya paling lama
80 tahun. Setelah itu mati. Dan mati itu kemana? Sedangkan mati itu tidak mati selamanya. Mati itu hidup lagi dalam bentuk roh. Dan hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia ini, tapi ada hidup yang selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu ada di neraka, ada di sorga. Hidup yang kekal di neraka itu selama-lamanya susah, menderita, tersiksa. Hidup kekal di sorga selama-lamanya senang. Sekarang perjuangan kita di dunia ini adalah untuk bagaimana supaya jangan kita ke neraka sana, tapi ke sorga. Amin. Jadi bukan kita tidak mau tahu, bukan kita tidak peduli. Pasti nanti satu saat kita akan menyesal kalau kita tidak peduli. Sekarang kami beritahu, semua kita yang ada di dunia ini satu saat akan habis. Dan keadaan dunia ini sekarang sedang terancam akan dibinasakan. Baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 ya. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lenyap, saudara. Tak ada lagi. Pertanyaan sekarang, di mana kita? Apakah ikut lenyap? Pasti tidak ada bumi lagi, tidak ada langit lagi. Yang ada tinggal 2, neraka dan sorga. Dan itu Tuhan yang bilang. Makanya aku bilang bumi ini sedang terancam, dibinasakan, dibakar. Sebelum itu terjadi, nah kita mempersiapkan diri sekarang, yaitu agar kita tidak ikut masuk neraka. Caranya adalah hidup mengerti tentang firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana caranya? Nah, saudaraku, kalau orang bertanya, apakah kau percaya kepada Tuhan Yesus? Sebenarnya aslinya seperti ini. Adalah bencana yang sedang terancam dunia ini sekarang. Lalu, banyaklah oknum, banyaklah orang menawarkan untuk menyelamatkan. Dan bahkan ada orang yang mengajak ke organisasinya, ke kumpulannya, tapi tak jelas sedang mau ngapain di situ. Jangan masuki itu. Ada organisasi, ada juga kumpulan yang katanya adalah kumpulan bertuhan, tapi tak jelas apakah bisa selamat atau tidak. Sekarang kami beritahu bahwa ada yang bisa menyelamatkan kita agar tidak binasa nanti. Nah, ketika kami sampaikan bahwa ada yang bisa menyelamatkan, kenapa kami berani menyampaikannya? Karena kami pun dulu begitu juga. Kami percaya kepadanya karena kami punya dasar-dasar. Pertama, ia bukan lahir dari hasil hubungan suami istri. Jadi dia lahir dari Tuhan. Jadi dia adalah Tuhan, datang dari sorga. Tentu dia tahu jalan ke sorga. Kemudian dia mati, tapi bangkit. Dia selama di dunia ini, dia bisa membuat mukjizat. Orang mati bangkit, orang yang sakit sembuh. Dialah yang menawarkan bahwa ia bisa menyelamatkan kita dari dalam api neraka. Dan ia telah mati di kayu salib, dan kita semua sudah diampuni segala dosa kita. Amin. Kalau kami sebut namanya adalah Yesus. Yesus Kristus. Baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6 ya Pak ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ke sorga. Amin. Dia kasih tahu dia saja, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara ditanya, siapakah yang saudara pilih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, menyelamatkan saudara dari dalam api neraka? Yesuskah? Yang lainkah?
kami tawarkan Yesus. Barulah saudara berkata, aku percaya Yesuslah juru selamatku. Itulah percaya yang benar. Amin. Dan kalau saudara mengakui itu, maka nanti malam pergi ke kamar, bilang sama Tuhan Yesus, ya Tuhan, saya percaya Engkaulah juru selamat. Amin. Maka Tuhan Yesus akan memberi Roh Kudus kepada kita, dan itulah yang akan menggugah, menggerakkan, memotivasi kita supaya kita berkemauan untuk mengerjakan apa yang dibilang Tuhan. Amin. Jadi orang percaya itu disebut ciptaan baru. Amin. Mari baca dulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Amin. Jadi orang yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus, dia dicipta baru. Ya, amin. Sehingga ia akan bergerak menjadi orang yang baru. Ya. Yang lama itu itulah yang lama-lama manusia hidup lama. Sekarang yang baru yaitu orang yang sudah bertobat, orang yang rindu di dalam Tuhan. Dia diubah menjadi kodrat baru, yang berjiwa baru, berjiwa mengasihi Tuhan. Jadi kalau ditanya, orang percaya ialah orang yang menerima Tuhan Yesus, dan Yesus memberikan Roh Kudus, dan ia diubah menjadi baru. Nah, saudaraku, jika saudara mengerti, maka ambillah tindakan, bergeraklah, jadilah orang yang dilahirkan baru, dengan datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan, aku mengasihimu, aku mau dicipta baru, aku mau mengikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan Amin. akan mengubah kita menjadi baru. Demikian saudaraku, kira-kira pandangan kami tentang bagaimana orang Kristen. Terima kasih. Ada lagi satu lagi, Pak. Nah, cukup. Nah, oke. Nah, supaya pas nanti. Demikianlah para pemirsa sekalian, selalu pegang Tuhan Yesus, andalkan Dia selalu dalam hidup kita. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. 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 Inilah